Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar dari juz yang ketiga surah Ali Imran. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-26. Silakan dibaca Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa'u wa tanzi'ul mulka mimman tasa'u wa tu'izzu man tasa'u wa tudillu man tasa'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhanku, malikal mulki, kekuasaan itu milikmu, engkau memberikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan kepada engkau yang kehendaki. Waktu isi dan engkau memberi keagungan, kemuliaan kepada yang engkau yang kehendaki, dan engkau memberi kehinaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah semua kebaikan. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha menentukan. Kul fi'il amr, fa'ilnya anta, Allah munada. Ada ini kalau Allahumma itu Allahumma, iya. gimana? Allahumma, kemudian yang ma-nya itu kayak yang biasanya itu ya, apa saja kemarin? Istadat. Jadi Allahumma itu Allahu munada Iya. bihadfi harfin nida. Takdiruhu ya Allah. Oh gitu ya. Ini huruf nidanya terbuang ya, dibuang ya. Iya, jadi mimnya itu gantinya. Iya. Oh, mimnya. Apa namanya kemarin saat itu? Saya lupa. Nah, qadarullah lupa juga. Iya, musad apa? Iya. Malika itu munada juga ya. Iya, ya malikal mulki gitu ya. Nah. Ya, malik al-mulki mudhaf ilai, tu'ti fi'il amr, dhamirnya anta, al-mulka maf'ul bi, man isim mausul. Tu'ti fi'il mudhari, fa'ilnya anta ya. Tu'ti fi'il mudhari, fa'ilnya anta, al-mulka maf'ul bi, man isim mausul, tasya'u fi'il mudhari, dhamirnya anta sebagai sila mausul, wa harfu atfin. Yang mana sila mausul? Tasa'u ya, bukan saya. Ini mana pamannya? Siapa? Isim mausul sebagai mubtada ya, atau sebagai isim mausulnya sebagai maf'ul bih. Kan engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Berarti kan mannya sebagai maf'ul bih. Man sebagai maf'ul bih, tasa'u fi'il mudhari, dhamirnya anta, wa al-wawu sebagai al-wawi harfu atfin, tansi'u fi'il mudhari, dhamirnya anta, al-mulka sebagai maf'ul bih, mimman jar majrur, tasa'u fi'il mudhari, dhamirnya anta, wa harfu atfin, tu'izu fi'il mudhari juga sebagai fa'ilnya adalah anta, man maf'ul bi, tasya'u fi'il mudhari, dhamirnya anta, al-wawu harfu atfin, tudillu fi'il mudhari, fa'ilnya anta, man maf'ul bi, tasya'u fi'il mudhari, dhamirnya fa'ilnya anta,
biyadika jar majrur al biyadika jar majrur al khair biyadika sebagai khobar muqaddam Dulu ya. yang Al biyadika khair jarjurnya sebagai khabar muqaddam. ya. Jar majrur sebagai khobar muqaddam, al khair adalah mubtada'nya, inna harfu atfin harfu taukid wa nasbin, ka isim inna ala kulli jar majrur, kulli sayin sebagai mudhaf ilaih. Kulli sayin ala kulli sayin adalah khobar muqaddam, qadirun mubtada'nya. Qadirun kau mubtada. Mana khobarnya? Kan innaka qadirun ala kulli syai. Khobarnya inna. Oh, innaka itu khobar, iya, maaf. Innaka khobarnya inna. Tafsirnya. Kul ayyuhan nabiyyu mutawajjihan ila rabbika. Mutawajjihan ila rabbika bidu'ai ya man lakal mulku kulluhu wa antal ladzi tamnahul mulka wal mala wal tamkina fil ardi man tasa'u min khalqika wa taslubul mulka mimman tasa'u wa tuhibbul izzata fid dunya wal akhirah man tasa'u wa taj'alul ladzata ala man tasa'u biyadikal khair innaka wahdaka ala kulli syai'in qadir wa fil akhirati itsbatu wa fil ayati wa akhirati wa fil ayati wa fil ayati isbatun li sifatil yadi lillahi ta'ala alama yaliku bihi subhanahu. Katakanlah wahai losur yang mutawajjih, katakanlah wahai Nabi seraya menghadapkan wajahmu kepada Rabbmu. Katakanlah wahai Nabi, saya menghadapkan wajahku kepada Rabbmu dengan doa. Ya siapa yang memiliki kekuasaan, wahai yang memiliki kerajaan seluruhnya. Wahai yang memiliki kerajaan seluruhnya, engkau yang memberi kekuasaan, harta dan kedudukan di bumi kepada siapa saja makhlukmu yang kau ciptakan. Dan engkau mengambil kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tuhibbu, dan engkau menganugerahkan kemuliaan. Dan engkau menganugerahkan kemuliaan dunia dan akhirat kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau menjadikan kenikmatan. Zullah itu kehinaan, bukan kenikmatan. Maaf. Dan engkau menjadikan kehinaan atas siapa yang engkau kehendaki, di tanganmu lah semua kebaikan, sesungguhnya engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Terhadap penetapan bagi sifat tangan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sesuai diciptakan. Yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuliku ini sesuai saat ya. Yaliku itu yang laik itu kan layak. Ya. Yang layak dari Subhanahu wa taala, iya. Ya barakallahu fika, jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha'u wa tanzi'ul mulka mimma tasha'u wa tu'izzu ma tasha'u wa tudhillu ma tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa berikut ya. Allahumma ya Allah malikal mulki yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimma tasya. Dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu ma tasya. Engkau memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tudhillu ma tasya. Engkau memberikan kehinaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ada kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Ayat ini mengandung doa yang luar biasa yang perlu kita bacakan doa ini dalam doa-doa kita karena ini menunjukkan bahwasannya kerajaan, harta, kedudukan yang kita lihat atau kita dapati di muka bumi ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuasaan, harta, kedudukan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan begitupun Allah mencabut kekuasaan, harta, kerajaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong atas kedudukan yang misalnya kita emban karena semuanya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan saja Allah mau ambil dari kita, Allah akan mengambilnya. Karena semuanya itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini mengandung penetapan adanya sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendapati ayat Al-Qur'an berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat tangan, sifat istiwa, sifat maha melihat, sifat maha mendengar, maka kita tunduk terhadap ayat tersebut. Artinya, ketika Al-Quran berbicara tentang sifat tangan Allah, maka kita mempercayai bahwasanya Allah memiliki tangan. Tentu yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar. Dengan pendengaran yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap meyakini bahwasanya laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun di muka bumi ini, di dunia ini. Ya, jadi ketika Allah di dalam Al-Qur'an berbicara tentang sifat-sifatnya, maka kita wajib meyakininya namun tidak mempertanyakan bagaimananya karena pengetahuan kita terbatas. Cukup kita katakan bahwasanya Allah memiliki ya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah istiwa, Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan di saat yang sama kita wajib meyakini bahwasanya sifat-sifat yang Allah miliki berbeda dengan sifat-sifat makhluknya ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita tidak merubah ya maknanya, mentakwil. Tidak merubah huruf-hurufnya, mentahrif. Tapi kita yakini apa adanya sesuai dengan yang Allah utarakan dalam Al-Qur'an ya. Nah, innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, lanjutkan. Ya, Bu Deli, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayti wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau masukkan malam
ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau memberi rezeki siapa yang kehendaki tanpa perhitungan. Tuliju fi'lun mudhari'un, al-laila maf'ulun bihi. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya. Belum diterjemah. Tuliju fa'ilnya anta, al-laila maf'ulun bi, fin nahari jar majrur, wa hatfu atfin, tuliju fi'lun mudhari'un, an-nahara maf'ulun bihi, fil laili jar majrur. Wa hatfu atfin tukhriju fi'lun mudhari'un, al-hayya maf'ulun bi, minal mayyiti jar majrur. Wa harfu atfin tukhriju fi'lun mudhari'un, al-mayyita maf'ulun bihi, minal hayyi jar majrur. Wa harfu atfin tarzuqu fi'lun mudhari'un, man maf'ulun bi, tasya'u fi'lun mudhari'un, bi ghairi jar majrur hisabi maf'ulun bihi. Mudhaf ilaih bukan maf'ul bih. Hah? Tadi Iya, gue bilangnya mudhaf ilaihi, betul, maf'ul bih. mudhaf ilaihi. 27. Wamin dalaili kudratika annaka tudkhilul laila fin nahari wa tudkhilun nahara fil laili fayutawwala haza wa yaksiru dzaka wa tukhrijul hayya minal Fayutawilu. Hah? Ini fi'il mudhari'nya marfu, fayutawilu hadza wa yuksiru dzaka. fayutawwilu haza wa yuksiru dzaka wa tukhrijul hayya minal maiti minal maiti ya, Benar. minal maiti allazi la hayatu fihi La fa hayata ikhraj. kan maknya nafil jinsi. Hah? Ini nafiyah lil jinsi. Jadi allazi la hayata fihi. Allazi la hayata fihi ka ikhrozar zar'a minal habbi wal mu'minu minal Itu ada kaf huruf jar kan? kenapa? Oh, ka ikhroji. Hmm. Ka ikhrozi zar'i minal habbi wal mu'minu minal kafiri wa tukhrijul maita minal hayyi ka ikhrajal bayda minad dajaji wa tarzuqu man tasha. Ikhrajil baydi mudhaf ilaih minad Ustaz? dajaji. Ka Minad ikhrajil baydi minad dajaji. Ka ikhrajil baydi minad dajaji wa tarzuqu man tasha'u min khalqika bighairi hisab. Dan dari kekuasaan Bukan, dan di antara gitu aja. Allah, Dan di antara dalil kekuasaanmu adalah engkau memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan memanjangkan yang ini dan memendekkan yang itu, dan kau keluarkan yang hidup dari yang mati. La hayat, tidak ada kehidupan di dalamnya. Sebagaimana mengeluarkan tanaman dari biji dan mengeluarkan mukmin dari kafir, dari yang ingkar, dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati, sebagaimana yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup, sebagaimana engkau mengeluarkan telur dari ayam betina. Dan engkau memberi rezeki siapa yang kau hendaki dari makhlukmu tanpa perhitungan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau memasukkan malam kepada siang
dan engkau masukkan siang kepada malam. Jadi setelah sebelumnya kita mengatakan bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu, Maha berkuasa atas segala sesuatu, maka ini merupakan contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mempergilirkan antara siang dan malam. Sebagiannya ada yang dipanjangkan dan sebagiannya ada yang dipendekkan. Itu semuanya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, sebagaimana Allah menumbuhkan tanaman dari biji-bijian. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, sebagaimana Allah mengeluarkan telur dari ayam. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa hitung-hitungan. Ini merupakan bentuk-bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Hayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa ilallahil masir. Dan jangan menjadikan orang-orang mukmin, orang-orang kafir, Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin selain orang-orang mukmin. Dan siapa yang berbuat demikian itu, maka tidak dari Allah dalam sesuatu kecuali bahwa kalian pelihara diri dari mereka, sesuatu yang ditakuti, dan Allah memperingatkan mereka siksa dirinya, dan kepada Allah tempat kembali. La nahiyatun ya. La nahiyatun yattakhidhi fil Takhid aja, jangan ya takhid kalau mau dibaca Pak. Yattakhid fi'lun mudhari'un majzumun gitu. Karena salah la yattakhid kan, cuma karena dia setelahnya sukun juga akhirnya dikasrahkan biar bisa dibaca langsung. Gimana tadi bacanya? Jadi yattakhidhi. Yattakhid fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahya gitu. Yattakhid fi'il mudhari' majzumun bila an-nahya. Bila an-nahya. Al-mu'minun fa'ilun marfu' bil waw. Al-kafirina maf'ulun bih. Auliya'a maf'ulun bih tsani. Min duni jar wa majrur. Al-mu'minin mudhafun ilaih. Wa istinafiyah man isim syart yaf'al fi'il mudhari'. Man itu isim syart sebagai mubtada ya. Mubtada. Yaf'al fi'il mudhari'. Majzum. Zalika majzum. Filenya kemana filenya? Filenya huwa Ustaz. Huwa kembali ke man ya. Oh, ke man. Zalika isim isyarah maf'ul bih. Fa jawabus syart. Laisa fi'il mudhari' fi'il madi naqis. Minallahi jar wa majrur. Fi syai'in jar wa majrur. Khobar laisa. Illa adatul istisna. An harfu nasbin. Tattaqu fi'il mudhari' fa'ilnya waw. Minhum jar wa majrur. Tuqatan maf'ul mutlaq. Waw harfu atfin
Yuhadziru fi'il mudhari kum maf'ul bih. Allahu lafdzul jalalah sebagai fa'il, nafsahu maf'ulun bih sani. Hu mudhafun ilaih. Wa harfu atfin ilallahi jar wa majrur muqaddarah hal masir mubtada muakhar. Ustaz. Ayo Bu, baca tafsirnya Bu. Ya. Yanhallahul mu'minina ayyattakhadhu al-kafirina. Ayattakhidhu. Oh, yattakhidhu. Ayyattakhidhu al-kafirina awliya'a bil mahabbati wan nasrati min dunil mu'minina wa may yatawallahum faqad bari'a minallahi wallahu bari'un minhu illa an takunu du'afan khaifina faqad rakhasallahu lakum fi muhadanatihim ittiqaan jangan ditanwin. Oh iya benar, ittiqaan benarnya apa? Ittiqaan li syarrihim. Ittiqaan li syarrihim hatta tuqawi syaukatuhum. Hatta apa? Apa tadi kata Ibu? Syaukatukum. Ya, fa'ilnya ya. Wa yahdharukumullahu nafsahu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu fattaqauhu wa khafuhu wa ilmu fattaquhu wa khafuhu wa ilallahi wahdahu ruju'u al-khalaiqa lil hisabi wal jazai. Allah melarang kaum mukminin mengangkat kaum kafir sebagai orang-orang yang diutamakan dengan kecintaan dan pertolongan dengan tidak memperdulikan kaum mukminin. Dan barang siapa memberikan loyalitas, menjadikan mereka sebagai loyalitas ya, sebagai pemimpin berarti gitu. Sebagai pemimpin, sungguh dia sungguh Allah berlepas diri dari dulu. Maka sungguh dia telah berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri darinya. Kecuali bila kalian berada dalam keadaan lemah, lagi takut, maka sesungguhnya Allah memberikan kelonggaran bagi kalian untuk muhadinatihim. Muhadan itu mengajak damai gitu. Mengajak damai dengan mereka untuk menghindari keburukan mereka. Sampai pertahanan kalian menjadi kuat dan Allah memperingatkan kalian darinya. Maka bertakwalah kepadanya dan takut kepadanya, dan hanya kepada Allah satu-satunya tempat kembali semua makhluk untuk diperhitungkan dan pembalasannya.
Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Janganlah kaum beriman mengambil orang kafir sebagai pemimpin mereka dari selain orang yang beriman. Ayat ini jelasnya mengandung larangan bagi kita, orang-orang yang beriman, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Dan ini terjadi di Jakarta kemarin ya, ketika Ahok ya, orang kafir maju sebagai pemimpin, maka ini masuk dalam ayat ini ya. Kita tidak boleh menjadikan ya orang kafir sebagai pemimpin. Namun sayang sekali ya, bahwa yang namanya orang munafik, orang fasik, dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu ada, ya akan selalu ada. Orang-orang yang mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala namun tidak mau mengamalkannya. Mereka tahu betul bahwasanya di Al-Qur'an ada ayat yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Lalu mereka demi ya dunia sesaat, demi dunia yang fana, merubah-rubah maknanya. Jadi nggak heran ya kalau ada orang ya dari kalangan Yahudi Nasrani merubah ayat Allah Subhanahu wa taala hanya demi kesenangan dunia, ya maka kita saksikan sendiri ada orang dari agama kita sendiri yang demi mendapatkan kesenangan dunia mereka merubah-ubah ya tafsiran ayat Al-Qur'an agar sesuai dengan kehendak tuan-tuan mereka. Wal'iyadzubillah. Semua kita termasuk orang yang ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala lalu melaksanakannya, meyakini dan melaksanakannya. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Dan siapa saja yang melakukan hal yang demikian, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, maka ya Allah tidak lagi ada dalam urusannya. Maksudnya Allah tidak lagi ingin mengurusnya, Allah berlepas diri darinya. Falaysa minallahi fi syai'. Ya. Maka tidak ada dari Allah satu urusan pun terhadapnya. Artinya Allah berlepas diri dari orang tersebut. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali kalau kalian takut terhadap mereka. Artinya kalau kaum muslimin lemah, kemudian kaum muslimin diserang oleh orang kafir, dan misalnya kita ditaklukkan oleh orang kafir, maka ini uzur ya. Ada uzur di sini. Kita tidak masalah karena dalam keadaan tersebut kita masih lemah. Namun ketika nanti telah kuat, kita wajib memberontak kepada orang kafir, ya, lalu mengambil kepemimpinan dari mereka. Jadi jelas dalam Islam, kepemimpinan itu harus dipegang oleh seorang muslim. Ya. Nah, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah memberi peringatan kepada kalian tentang dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menerangkan tentang sifat-sifatnya. Ya ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah Maha Pengasih, tapi di saat yang sama Allah juga mengatakan bahwa azabnya sangat pedih, ya. Jadi kita harus imbang antara rahmat dengan azab, ya. Kita di saat sama harus mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya ya mengharapkan rahmat saja, kemudian melupakan bahwasanya Allah azabnya sangat pedih. Sehingga menjadikan orang bebas melakukan maksiat karena pikirnya nggak apa-apa maksiat, toh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan seperti ini ya. Seorang muslim itu harus seimbang. Ya. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah juga mengatakan bahwasanya Allah Maha membalas perbuatan hambanya. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah juga mengatakan bahwasanya Allah azabnya sangat pedih, nerakanya menyala-nyala, siksaannya sangatlah pedih. Sehingga ini menciptakan keseimbangan dalam diri kita. Jadi kita harus punya dua sayap dalam diri kita, sayap roja dan sayap khauf. Ya. Ada rasa harap tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Namun kita juga harus ada rasa khauf, rasa takut, rasa cemas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah tempat kembali semua makhluknya. Jadi siapapun kita di dunia ini, ya, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun harta kita, maka kita harus ingat bahwasannya semua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisap semua amalan kita dan dibalas amalan kita. Nah, kita lanjutkan. Silakan Umi Ida. Na'am Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dada-dada kalian, atau kalian menampakkan, Allah pasti mengetahuinya. Dan Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kul fi'lun amrun in harf Fi'lu amrin ya, fi'lu amrun. Fi'lu amrin, afwan. Fi'lu amrin in harfu sartin, tuhfu fi'lun mudhari'un, al-waw sebagai fa'ilnya, ma isim mausul sebagai maf'ulun bi, fi suduri jar majrur, kum mudhofun ilai, au harfu atfin, tubdu fi'lun mudhari'un, al-ha'u sebagai maf'ulun bi, ya'lam fi'lun mudhari'un, al-ha'u sebagai maf'ulun bi, awahu latfu jalalah sebagai fa'il. Al-wawu harfu atfin, ya'lamu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya anta, ma isim mausul sebagai maf'ulun bi, fis samawati jar majrur, al-wawu harfu atfin, ma ma'tuf kepada samawati, fil ardi jar majrur. Al-waw harfu atfin, awahu latfu jalalah sebagai mubtada, ala kulli jar majrur, sayin maf'ul sayin mudhofun ilai, qadirun sebagai khobar. Tafsirnya, Qul ayyuhan nabiyyu lil mu'minina in ta'tumu mastaqarra fi qulubikum min muwalatil kafirina wa nusritihim aw tadharu dzalika la yahfa 'ala Allahi minhu sayun fa inna ilmahu muhitun bikulli ma fis samawati wa ma fil ardi walahul qudratun at-tammatun ala kulli syai'in. Katakanlah, wahai Nabi, kepada kaum mukminin, jika kalian menyembunyikan apa yang terbetik di dalam hatinya, apa yang berupa dukungan kepada orang kafir dan pertolongan kepada mereka, atau kalian menampakkan hal itu, tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun bagi Allah di dalamnya. Maka sesungguhnya ilmu Allah meliputi semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bagi Allah kekuasaan yang sempurna atas segala sesuatu. Ustaz? Katakanlah, wahai Nabi, ya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam pada orang beriman. Nah, suaranya kecil ya. Ini pedang ini nggak apa-apa ya. Sekarang gimana? Suaranya udah jelas belum? Oh, baik. Katakanlah wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang beriman, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, atau kalian tampakkan apa yang ya di lisan kalian misalnya, ya'lamullah, niscaya Allah pasti mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib mengetahui bahwasannya Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Baik yang kita sembunyikan maupun apa yang kita tampakkan, ya, apalagi yang kita tampakkan. Sekalipun misalnya itu baru terbesit dalam hati, maka Allah pasti mengetahuinya. Karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya, meliputi semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, dan apa yang ada di antara keduanya. Tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Inilah keyakinan kita sebagai seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Nah, kita lanjutkan. Ya, baca Bu Reni ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su' wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Pada hari di mana setiap jiwa akan mendapatkan apa yang mereka lakukan dari kebaikan akan hadir. Muhdarah dia maksudnya ditunjukkan di depannya gitu. Oh, ditunjukkan di depannya, dan apa yang diperbuatnya dari keburukan. Dan mereka menginginkan, jiwa itu menginginkan andai ada jarak yang jauh antara dirinya dan dari amalnya. Dan Allah memperingatkan kamu atas dirinya, ya. Dan Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Yauma dzaraf tajidu fi'il mudhari, kullu fa'ilnya, nafsin mudhaf ilaih, ma maf'ul bih, amilat fi'il madhi, ta'nis sebagai fa'il, kembali ke Jangan dibilang ta'nis fa'il ya. Oh, Fa'ilnya mah dhamir mustatir. Iya. Kembali ke nafs ya Ustadz ya. Nah. Min khairin jar majrur, muhdharon hal, al-wawu harfu atfin, ma'tuf ke ma yang sebelumnya, amilat fi'il madhi, min su'in jar majrur, tawaddu fi'il mudhari, fa'ilnya kembali ke nafs, law harfu syartin, anna anna harfu taukid, baina dzaraf, ha mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, baina ma'tuf ke baina yang sebelumnya, al-ha'u mudhaf ilaih, bainaha wa bainahu sebagai khobar anna, amadan isim anna, ba'idan na'at. Al-wawu harfu atfin, yuhadziru fi'il mudhari, kum maf'ul bih, Allah lafzul jalalah sebagai fa'il, nafsa
maf'ul bih yang kedua, al-ha'u mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin, Allah lafzul jalalah mubtada, ra'ufun khobar, bil ibadi jar majrur. Wa fi yaumil qiyamati yaumil jazai tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin yantadhiruha mawfiran litujza bihi wa ma 'amilat min 'amalin sayyi'in tajidhu fi intidhariha aidan. Fatamanna law anna Ini bainaha. tanya ada dua, Bu. Fatatamanna. Oh iya, fatatamanna law anna bainaha wa baina hadzal amali zamanan ba'idan. Fasta'idu li hadzal yaumi wa khafu batshal ilahil jabbari wa ma'a shiddati aqabihi Iqabihi. Iqab. wa ma'a shiddati iqabihi fa innahu subhanahu al-mutassifu bikamalir rahmati bil ibadi. Di hari kiamat, yaitu hari pembalasan, setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dikerjakan dari kebaikan dan menunggu, ya Ustadz, yang taziru itu menunggu. Iya, menunggu. Ya, menunggu balasan, ya, menunggu balasan dari amal tersebut dan dari yang dikerjakannya dari amal-amal buruk juga akan didapatkan balasan yang ditunggu-tunggunya juga. Maka mereka berharap seandainya di antara dirinya dan di antara amalnya ada waktu yang sangat jauh. Maka bersiap-siaplah menghadapi hari ini dan takutlah kepada balasan Allah yang maha besar. Dan dengan siksa yang keras, dan dengan siksanya yang keras. Kalau kayak itu artinya dan bersamaan dengan dahsyatnya azab Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kesempurnaan rahmat gitu. Rahmatnya, ya. Dan dengan kerasnya siksa dan bersamaan dengan beratnya siksa Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga disifati dengan rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hambanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Hari di mana engkau dapati hari di mana setiap jiwa mendapati apa yang telah mereka kerjakan berupa kebaikan di hadapan mereka. Dan apapun yang mereka kerjakan dari keburukan, yang mereka berharap agar ada jarak yang jauh antara dia dengan amalnya di hari tersebut. Wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan Allah memperingatkan kalian dari dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha lembut kepada para hambanya. Jadi di dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di dunia itu akan ditunjukkan di hadapannya nanti di akhirat. Begitu pula orang yang melakukan kejahatan di dunia, maka kejahatannya akan ditunjukkan, akan ditampilkan di hadapannya di akhirat. Namun orang-orang yang hari-harinya dipenuhi dengan dosa dan maksiat, mereka berharap agar ada waktu yang lama antara dia dengan amalnya. Maksudnya, dia tidak ingin cepat-cepat dihisab. Ya, sementara orang yang beriman, dia sangat ingin ya cepat-cepat dihisab. Makanya di dalam sunnah terkait masalah penguburan orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kaum muslimin, itu disunnahkan agar disegerakan. Ya, jadi ya dari kematian sampai penguburannya itu kalau bisa disegerakan. Kenapa? Karena kita optimis ya, kita berharap agar ya ia cepat-cepat menemukan tempat yang lebih baik di akhirat nanti. Ya, karena orang yang beriman itu sangat ingin bertemu dengan Rabb-nya. Sementara orang-orang kafir, orang-orang yang penuh dengan dosa dan maksiat, ya mereka takut bertemu dengan Rabb-nya. Karena mereka tahu bahwasanya mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan sekali lagi, ya sekalipun di dalam ayat ini kita mendapat ayat wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian ya dari dirinya, tapi Allah tutup ayat ini dengan wallahu raufum bil ibad. Allah maha lembut kepada para hambanya. Jadi Islam itu adalah agama yang seimbang ya, antara rasa takut dengan rasa cemas. Antara rasa takut dengan rasa harap. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya Allah azabnya sangat pedih, namun kita juga mengetahui bahwasanya Allah maha lembut, Allah maha pengampun, Allah maha pengasih kepada para hambanya. Sehingga ya kehidupan kita menjadi seimbang. Karena kita ketika menjalani kehidupan di dunia ini memiliki dua sayap. Ya. Sayap rasa harap, ya, rasa optimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat yang sama, kita juga harus punya rasa cemas. Takut-takut amalan kita tidak diterima. Takut-takut bahwasanya Allah murka terhadap kita. Ya, dan kita harus takut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adabnya sangat pedih. Hal yang semacam ini akan membuat kita ya seimbang dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi harus sama antara raja dan khauf. Jangan terlalu berharap. Ya, terlalu berharap sehingga akhirnya menggampangkan. Ya nggak apa-apa, dosa dikit-dikit lah. Toh Allah Maha Pengampun. Ataupun terlalu cemas sampai akhirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu harus pertengahan ya. Kita ini umat pertengahan ya. Ummatan wasatiyah. Umat yang ada di tengah-tengah. Jadi tidak boleh juga terlalu berharap, tidak pula terlalu cemas. Kita ada di tengah-tengah ya. Kita berharap atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita optimis Allah akan mengampuni kita, Allah akan memasukkan kita ke surganya. Namun di saat yang sama kita cemas kalau amalan kita tidak diterima, kalau dosa kita membuat kita diazab. Jadi ini seimbang ya. Jadi kita harus menghadirkan raja, rasa harap, dan khauf, rasa cemas di saat yang sama. Ya, baik. Ya, Pak Andri silakan baca. Mana Pak Andri? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, maksudnya ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Qul fi'lun madin wa fa'ilnya dengan mustatir anta. In harfu syartin, kuntum fi'lun madin nakis, isimnya tum. Zat? Terus? Halo? Andri? Mungkin ada masalah di Pak Andri. Nanggungnya, Bu Rani nggak apa-apa ya, dituntaskan aja. Bayat lagi. Iya, di i'rab aja ya Ustaz. Iya. Al-fa'u harfu jawab syartin, ittabi'un fi'il amr, al-ya sebagai ini apa namanya maf'ul bih, yuhbib fi'il mudhari majzum bi harfu in, kum maf'ul bih, Allah fa'il, al-wawu harfu atfin, yaghfir fi'il mudhari majzum
bi'in, lakum jar majrur, dzunuba maf'ul bih, kum mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin, Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, ghafurun khobar, rahimun khobar. Qul ayyuhar rasul in kuntum tuhibbunallaha haqqan fattabi'uni wa aminu bi zahiran wa batinan yuhibbukumullahu wa yamhu dzunubakum fa innahu ghafurul lidzunubi ibadihi al-mu'minina rahimun bihim. Katakanlah wahai Rasul, jika kalian mencintai Allah secara benar, maka ikutilah aku dan berimanlah kepadaku secara zahir dan batin. Maka Allah akan mencintaimu dan akan menghapuskan dosa-dosamu, dan sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya yang beriman dan Maha penyayang kepada mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya kalau kita mencintai Allah, maka kita harus menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Kita harus menjadikan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan hidup kita. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itulah yang kita amalkan. Dan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak kita lakukan. Sebagai seorang Muslim yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutannya, sebagai suri tauladannya, maka dia tidak akan melakukan amalan dalam Islam kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memahami betul bahwasanya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sangatlah banyak, sehingga dia tidak perlu membuat amalan baru yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena orang yang iltizam dengan sunnah tentu tidak akan membuat perbuatan-perbuatan yang bid'ah, karena bid'ah merupakan perbuatan yang tercela. Seseorang yang melakukan perbuatan yang bid'ah berarti ia telah membuat syariat baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sebagai seorang ahlus sunnah yang lurus, kita harus membedakan mana yang betul-betul bid'ah dan mana yang sunnah. Karena terkadang yang hanya karena masalah perbedaan masalah fikih, ya lalu bermudah-mudahan dalam menyebut masalah ini bid'ah. Ya, tidak boleh juga berlebihan. Intinya dalam masalah apapun kita ini harus pertengahan. Ya, kita harus pertengahan. Tidak bermudah-mudahan dalam mengatakan ini bid'ah, namun tidak pula menggampangkan. Ya, tidak pula menggampangkan. Ya, dengan mengikuti semua yang diajarkan oleh gurunya, sekalipun tidak ada dalilnya. Ini juga masalah. Ya, intinya kita harus mensucikan hati kita, membersihkan diri kita, ya, dari kedengkian, dari kebencian kepada saudara sesama Muslim. Namun semuanya itu harus berlandaskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke ayat ini, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita. Niscaya Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya. Dan kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan, ya maka balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syariat yang diajarkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah itu tidak berbicara dari hawa nafsunya sendiri, tetapi dia berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita sekali lagi sebagai seorang muslim harus menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam ibadah kita. Karena Allah lah yang menurunkan risalahnya, menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, yang kemudian dijelaskan dengan ucapan perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana keduanya Al-Quran dan Sunnah, itulah dua hal yang menjadi pedoman hidup seorang Muslim. Ya. Nah, saya mungkin sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Jika merayakan 10 Muharram dengan hari anak yatim, apakah termasuk bid'ah menyantunnya hanya di hari itu? Menjadikan satu hari ya sebagai hari khusus untuk beribadah tanpa adanya dalil, maka ini jelas adalah bid'ah. Seharusnya ya kita ini ketika beramal itu harus punya dalilnya. Namun ya memberi makannya baik ya, memberi santunannya baik. Tapi ya kalau bisa tidak perlu diiringi dengan keyakinan tentang kemuliaan memberi menyantuni anak yatim di hari tersebut, kecuali ada dalil yang sharih. Intinya dalam Islam, sepanjang ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikuti. Kalau nggak ada dalilnya, maka tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah yang belum kita lakukan itu banyak. Jadi jangan kita sibuk ya mencari model ibadah baru yang tidak ada tuntunannya. Kecuali kalau semua sunnah sudah kita lakukan dan ini rasanya tidak mungkin ya, karena sunnah Rasulullah itu sangat banyak. Tidak mungkin sanggup mengerjakan semua sunnah. Logikanya seperti itu. Ya. Sunnah Rasulullah itu banyak sekali dan belum tentu semuanya bisa kita lakukan. Ini malah ada orang yang belum melakukan semua sunnah Rasulullah tapi sudah membuat amalan yang baru. Ya, jadi penting bagi kita untuk melakukan ya ibadah yang ada contohnya, yang ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikian. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.